Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di antara ciri-ciri orang munafikun salat juga. Wa idza qamu ila shalah. Kalau mereka salat, orang munafikun kata Nabi, wa in shalla wa shama. Walaupun mereka salat, walaupun mereka puasa, berarti orang munafikun juga puasa dan salat. Tidak ada bedanya dengan mukmin. Tapi kenapa mereka kok disebut zalimun li nafsi, menzalimi diri sendiri? Kenapa puasanya tidak bernilai? Karena yang berpuasa hanya lambung dan tenggorokannya, hanya lapar dan hausnya, lisannya tidak berpuasa. Dari nafas. Dalam hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih, ketika para ulama menafsirkan kalimat la'allakum tattaqun, tujuan puasa supaya kalian bertakwa. Kata Nabi, fa idza kana yaumi ahadukum fa idza kana shaum yaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Kalau kalian sedang berpuasa, janganlah kalian rafas dan janganlah kalian marah-marah. Kalau ada orang yang sabahu aw qatalahu, mencelanya atau mengajak dia bertengkar, falyaqul inni shaim. Hendaklah dia mengatakan, "Oh, saya lagi puasa." Maksud dari kalimat itu bukan mengatakan kepada orang yang ngajak berantem kita, "Hei, saya lagi puasa," bukan. Tapi mengatakan kepada diri sendiri. Kalau lagi kepancing, ada yang marah-marah kepada kita, langsung kita bilang ke diri kita sendiri, "Oh, saya kan lagi puasa, saya lagi puasa nih, jadi nggak boleh kepancing." Itu maksud dari hadis tersebut. Artinya apa? Banyak orang yang berpuasa dari lapar dan haus, tapi tidak mampu berpuasa dari rafas. Banyak orang yang mampu berpuasa dari lapar dan haus, tapi tidak mampu berpuasa dari ghaddul basar. Banyak orang yang mampu berpuasa dari lapar dan haus, tapi belum bisa mampu berpuasa dari mendengar hal-hal yang makruh atau hal-hal yang haram. Sehingga berkurang, bahkan bisa sampai habis pahala puasanya. Dilemanya adalah, kalau dia udah banyak dosa di siang Ramadan, pahala puasanya sudah habis, tapi dia nggak boleh membatalkan puasanya. Tetap nggak boleh. Walaupun pahalanya udah habis, tapi dia nggak boleh membatalkan puasanya. Kalau dia batalkan, dia dosa besar. Kalau dia terusin, dia tidak berpahala. Ini dilemanya di situ. Diterusin nggak ada pahala, dibatalin karena udah tanggung juga udah berbuat dosa, lebih dosa lagi tuh. Dan harus dikodok tetap, tapi dia berdosa. Tapi dilanjutin nggak ada manfaatnya, nggak ada pahala, yang masih mending ketimbang nambah dosa, tapi tetap aja rugi. Ini namanya zalimun li nafsi. Dan ini golongannya paling banyak di antara kaum ini. Kalau laki-laki misalnya dosa mata, di siang Ramadan berpuasa karena tidak ada haid, kita puasa setiap hari. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita puasa, tapi kita tidak mampu menahan pandangan mata kita dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Ada yang ke kampus, teman-temannya nggak semuanya berjilbab. Mending kalau cuma nggak berjilbab, tapi juga membuka auratnya sampai mengumbar aurat. Ada yang kerja di kantor-kantor yang banyak pekerja perempuannya juga memakai pakaian yang minim, sehingga dia siang Ramadan sambil berpuasa sambil cuci mata, sehingga berkuranglah pahala puasanya. Sekali dia melihat berkurang, 2 kali berkurang, terus sampai sore sudah selesai, sudah habis, sudah nggak ada punya. Ini zalimun li nafsi. Atau kalau nggak di sana pun di kantor atau di kampus, di televisi. Bukankah kadang-kadang kita menjaga puasa kita dari pagi sampai siang? Karena kita sibuk aktivitas di luar, kita menjaga pandangan. Giliran sejam sebelum berbuka, kita nyalain televisi, ngabuburit sambil nonton. Iklannya, acara-acaranya, sinetronnya, beritanya, semuanya mengumbar aurat. Kita lihat, bahkan kadang-kadang iklan yang banyak menampilkan perempuan yang tidak berjilbab. Kita melihatnya dan sengaja. Jangan bilang melihat TV itu nggak sengaja. Siapa yang megang remote? Nggak sengaja, Ustaz. Dia pegang remote, dia satu tangannya, 2 belah tangan dia pegang. Satu remote parabola, yang satu lagi remote TV. Gonta-ganti. Bukankah yang menyalakan power TV itu kita? Jadi nggak ada cerita sekilas Ustaz, saya lagi nyari-nyari acara kelihatan. Bukankah yang menyalakannya kita? Berarti sengaja. Yang disebut nggak sengaja itu kita nggak ada niat apa-apa, nggak ada mau ngelihat apapun. Sekilas dari itu pun nggak boleh diulang. Hanya yang pertama saja, yang kedua sudah syaitan. Dan sulit untuk bisa selamat untuk yang kedua kalau sudah lewat yang pertama.
biasanya yang keduanya nggak sengaja cuma lebih lama. Ya, lagi, aduh nggak sengaja ya, astagfirullahaladzim. Mungkin bisa sekali dua kali astagfirullahaladzim, tapi ini mengotori hati kita dan membuang pahala amal ibadah puasa kita. Kita dengan pandangan mata. Begitu juga yang perempuannya. Kalau laki-laki dosa karena melihatnya, perempuan dosa karena mengumbar auratnya. Lihat di jalan-jalan banyak sekali akhwat kita kaum muslimah, dia berstatus sedang berpuasa. Ini shaim. Bahkan namanya shaimah kan? Puasa kan? Saya berpuasa, shaimah. Seorang berpuasa, tetapi dia mengumbar auratnya. Dia menanggung dosanya dan dosa orang yang melihat auratnya. Ya akhwat, wahai ibu-ibu yang punya anak gadis yang masih sekolah SMA, SMP, mulai dari sejak usia balighnya, jangan bilang dia anak di bawah umur. Di bawah umur KTP dengan di bawah umur fikih itu beda. Di bawah umur KTP 17 tahun ke bawah itu di bawah umur. Secara fikih 10 tahun ke atas itu udah di atas umur, udah bisa punya anak. Dia sudah baligh, sudah haid. Maka sejak saat itu, maka dia menanggung takalluf, menanggung taklif, beban pahala ataupun dosa. Ibu-ibu yang punya anak gadis, nasihati gadis-gadisnya ketika Ramadan. Wahai anakku, ketika engkau keluar rumah, maka engkau dalam keadaan seperti itu berarti menggugurkan pahala puasamu siang hari sepenuhnya. Engkau datang ke rumah kembali dari sekolah hanya kembali dengan hanya pergi untuk membuang pahala, kan rugi sekali. Keluar rumah hanya dengan niat untuk membuang pahala. Pagi-pagi dia berniat untuk puasa hari ini, saya pengen puasa, dapat ampunan dosa, dapat surga Allah, terbebas dari api neraka. Lalu dia keluar membuang kebaikan itu. Kemana dia pergi dia buang. Ketemu makin banyak, ketemu laki-laki makin dia buang. Kemana dia buang? Ke dalam tong sampah hawa nafsu. Dia buang. Setiap laki-laki itu tong sampah hawa nafsunya dia kasih. Pahalanya dia buang ke semua orang. Yang lainnya juga membuang pahala, bareng-bareng buang pahala massal. Ini yang terjadi ketika seseorang tidak menjaga puasanya. Padahal puasa itu junnah, harusnya menjaga kita dari dosa, bukan justru berpuasa sambil berbuat dosa. Ini nggak jadi, bukan sejatinya puasa. Karena sejatinya puasa asyamu junnah, menghalangi kita dari dosa. Gara-gara pengen pahala puasanya utuh, akhirnya dia berjilbab. Belajar selama 29 hari berjilbab, mudah-mudahan Syawal sudah semakin nyaman dan akhirnya keterusan pakai jilbab. Momentum pakai jilbab itu bulan Ramadan, karena yang dipertaruhkan adalah puasa kita. Kalau sholat dipertaruhkan, mungkin sholat tidak melelahkan seperti puasa. Puasa itu lumayan, lapar, haus, kita sahur subuh-subuh. Makan subuh itu bagi saya pribadi sih nggak nyaman ya. Subuh-subuh suruh makan. Harusnya makannya kan jam 7, jam 8. Ini subuh-subuh belum subuh udah suruh makan kan gak enak banget tuh. Tapi karena perintah Allah yang kita lakukan dan itu ada berkahnya, kalau itu semuanya menjadi sia-sia kan rugi sekali. Namanya zalimun li nafsi. Untuk apa semuanya jadi sia-sia? Kita capek-capek tahajud malamnya, siangnya habis segalanya, sia-sia semuanya gara-gara tadi mengumbar amal. Mata, lalu lisan, terutama bagi ibu-ibu misalnya, lisan. Bukankah bulan Ramadan itu kita sering ketemu dengan teman-teman taklim? Dan saya sebagai ustadz merasa bahwa ibu-ibu subhanallah bulan Ramadan itu rajin sekali taklim. Tapi kalau usulan saya ibu ya, ini usulan bukan fatwa. Kalau Ramadan kurangi taklim, perbanyak ibadah. Taklim jangan banyak-banyak amat, standar aja lah, seminggu 2 kali, seminggu sekali. Kalau ibu-ibu kan luar biasa ya, sehari sekali, sehari 2 kali, sehari 3 kali, setiap hari taklim. Gak masalah, itu hebat, saya apresiasi. Tapi sebetulnya waktu Ramadan itu lebih tepat dipakai untuk ibadah sendiri-sendiri ketimbang taklim. Taklim kan ada 11 bulan ya. Lagian yang didapatkan itu juga kan ya. Materinya ya materi kemarin lagi. Ya udah aja ibadah, tilawah yang banyak, zikir yang banyak, istighfar yang banyak, sholat sunnah yang banyak. Ini Ramadan, bulan ibadah. Apalagi nanti itikaf. Itikaf itu sebetulnya nggak ada taklim. Walaupun boleh-boleh saja, tapi dikurangin karena diberikan porsi waktu itu untuk ibadah sendiri-sendiri. Kalau itikaf justru taklimnya yang paling lama, kayaknya kurang efektif. Lebih efektif kalau dipakai ibadah. Taklim sekedar saja mengingatkan dan memotivasi, sisanya ibadah sendiri-sendiri. Nah, ketika ketemu dengan teman-teman taklim, kita duduk di masjid, duduk di majelis taklim, MT kita, ngobrol, nggak sengaja ngobrolin orang lain, ribah, namimah, fitnah, dan seterusnya, habis sudah pahala kita. Dan dosa itu, dosa besar yang sekali aja udah habis sudah. Kalau tadi memandang pandangan yang
aurat, dia mengurangi pahala kita. Kalau ghibah atau fitnah itu nggak mengurangi, hadis sudah selesai. Dan celakanya kita mentransfer pahala kita kepada orang yang kita omongin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah